Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Amalia dari Stikes Wijaya Husada Bogor, jurusan D3 Perawatan. Di sini saya membuat video anatomi fisiologi tentang sistem saraf manusia. Sebelum saya akan menjelaskan struktur bagian selnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf. Sistem saraf ini dibagi menjadi dua, ada neuron dan neuroglia. Neuron adalah sel yang ada di dalam tubuh kita yang bisa berfungsi untuk mengirim sinyal. Kalau neuroglia yaitu tidak bisa mengirim sinyal, tetapi dia bakal ngasih nutrisi, oksigen, dan melindungi neuron. Nah, di gambar ini adalah struktur sel saraf ya. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, dendrit. Dendrit merupakan suatu percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan yang memiliki cabang. Fungsinya menerima stimulus untuk merangsang atau mengirim sinyal. Yang kedua, badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel ini terdapat nukleus dan nukleolus. Badan sel bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Yang ketiga, ada akson atau disebut neurit, merupakan serabut saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Akson bertugas atau berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor. Nah, yang keempat ini selaput myelin atau disebut selubung myelin, merupakan selaput pembungkus neurit. Selaput myelin ini mempunyai segmen-segmen dan selaput myelin tersusun dari lemak. Selaput myelin dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsinya untuk melindungi sel saraf dari kerusakan serta juga mencegah bocornya impuls yang masuk. Nah, yang kelima ini ada sel Schwann, merupakan sel yang mempunyai selaput myelin. Sel Schwann itu menghasilkan lemak yang membungkus neurit atau akson yang berkali lipat sampai membentuk selaput myelin. Fungsinya untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit, serta membantu regenerasi dari neurit. Yang keenam ada nodus Ranvier, merupakan suatu bagian antar dua segmen selubung myelin. Nodus Ranvier memiliki diameter kurang lebih 1 mikrometer. Fungsinya sebagai loncatan impuls saraf supaya sampai lebih cepat ke tempat tujuannya. Yang ketujuh ada terminal akson atau ujung akson, merupakan tempat bertemunya sel saraf dengan sel lainnya yang berfungsi menghantarkan potensial aksi menjauhi badan sel dan berakhir dari sel saraf lainnya. Susunan sistem saraf pada manusia dibagi menjadi dua, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik disadari maupun tidak disadari. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak tersusun 100 miliar neuron. Nah, otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi tubuh, mulai dari gerakan, sekresi atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi, hingga emosi. Sumsum tulang belakang tersusun 100 juta neuron. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sebagian rangsangan yang sifatnya refleks bisa melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Nah, yang ini ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ada saraf kranial sama saraf spinal. Nah, sistem saraf tepi ini menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Nah, saraf kranial ini terdiri dari 12 pasang saraf serabut otak yang memiliki fungsi dalam mengumpulkan atau menghubungkan informasi dari otak ke bagian tubuh lainnya, terutama kepada leher. Nah, yang kedua ini saraf spinal, terdiri dari 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Nah, saraf spinal ini merupakan gabungan dari saraf sensorik dan motorik. Nah, di sini ada fungsi dari saraf pusat. Fungsi saraf pusat itu ada 3. Yang pertama ada fungsi sensorik. Fungsi sensorik, bagian ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls, baik yang dari luar maupun dalam tubuh. Yang kedua ada fungsi motorik. Bagian motorik berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Yang ketiga ada fungsi somatik. Selain kedua fungsi tersebut, sistem saraf tepi juga mengolah respons semua kegiatan yang tidak disadari, seperti respon flight or fight dan kebalikannya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.